Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan untuk membuat profil video SMA SMK yang mana hari ini akan lebih banyak berbicara atau menjelaskan dari narasumber mengenai bagaimana SMA itu, bagaimana pembelajaran di SMA, bagaimana prospek atau lanjutan di kalau mau masuk SMA. Nah, hari ini perkenalkan dulu, saya sebagai host hari ini Guru BK SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Indria Fitri, dan hari ini saya akan memperkenalkan dua orang yang sangat-sangat mengerti, sangat-sangat memahami tentang SMA, terutama SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Yang pertama adalah Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Ibu Yanti Mala, sebagai narasumber yang pertama kita, dan kedua adalah Ibu Widawati sebagai asisten kurikulum SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Baiklah, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya sapa dulu ya untuk narasumber. Gimana Ibu pagi ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Dan untuk Bu Wida? Alhamdulillah. Bagaimana SMA ini? Gimana jurusannya, peminatannya, kemudian bagaimana nanti lulusannya, dan juga nanti di akhir akan sedikit tambahan informasi tentang kurikulum merdeka, karena nanti insya Allah tahun ajaran baru SMA kita dipercaya sebagai sekolah penggerak yang akan melaksanakan kurikulum merdeka. Baiklah, untuk pertama mungkin saya akan bertanya dulu ke Bu Yanti nih, bisa mungkin disampaikan apa sih sebenarnya gambaran umum ini tentang SMA Negeri 1 Tanjung Pandan? Profil SMA 1 Tanjung Pandan. SMA 1 Tanjung Pandan ini berdiri sejak tahun 1963 dan letaknya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pendam, Tanjung Pandan, Belitung. Untuk luas lahan di SMA 1 Tanjung Pandan ada 23.600 meter persegi dengan jumlah siswa sebanyak 797 siswa pada tahun ajaran 2021-2022. Oke, baik, itulah sekilas gambaran umum tentang profil SMA Negeri 1 Tanjung Pandan yang menjadi ciri khas kita itu kita berada di kota ya. Oke, untuk pertanyaan kedua akan saya tanyakan kepada asisten kurikulum kita. Nah, untuk Bu Wid, kira-kira di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan itu ada berapa peminatan? Kemudian setiap peminatan itu ciri khasnya apa atau keunikannya apa? Baik, terima kasih Bu Indri. Di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan ada 3 bidang peminatan, yaitu bidang peminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Di bidang peminatan IPA, mata pelajaran yang diajarkan yang khas dalam bidang ini yaitu ada matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan di bidang IPS ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Sedangkan di bidang bahasa, di sekolah ini diajarkan ada sastra Indonesia, sastra Inggris, antropologi, dan satu lagi adalah yang paling khas di sekolah ini adalah adanya sastra asing, yaitu kita mengambil sastra Jerman. Begitu Bu Indri. Sungguh sangat luar biasa sekali suatu penjelasan atau pemaparan mengenai peminatan yang ada di SMA ya, Bu Widaya. Ya. Sebenarnya pada umumnya kalau SMA itu ada 2 ya? Iya, biasanya ada 2. Cuman di sekolah ini memang kita sejak tahun 2017 sudah dibuka program untuk kelas bahasa. Ya. Dan memang baru di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan aja yang sudah ada program bahasa ini. Oke. Berbicara tentang prospek atau jurusan atau lulusan dari SMA 1 terkait dengan peminatan di IPA atau IPS ataupun bahasa, mungkin saya akan tanyakan ke kepala sekolah ya Bu ya, Yanti sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, kira-kira minat anak atau studi lanjut anak selulus SMA itu kira-kira banyaknya kemana gitu? Untuk lulusan SMA 1 Tanjung Pandan
Alhamdulillah setiap tahunnya sekitar 70-80% mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kemudian ada sekolah kedinasan dan juga ada beberapa siswa yang sambil bekerja mereka mengikuti kuliah di UT dan juga kursus-kursus yang ada di Belitung yang misalnya diadakan oleh BLK. Oke, jadi sebagian besar murid-murid ketika dia memutuskan untuk masuk SMA itu memang melanjutkan ya Bu ya, melanjutkan ke jenjang atau pendidikannya lebih tinggi ya, fokusnya ke situ ya. Jadi rata-rata mereka sudah mempersiapkan. Kalau untuk sekolah sendiri nih Bu, untuk SMA 1 Tanjung Pandan ada program sekolah yang memang untuk bisa membantu mereka mengetahui potensi mereka, minat mereka, bakat mereka sejak awal. Ya, jadi sejak kelas 10 kami sudah melakukan tes minat bakat atau juga tes potensi akademik ya untuk jurusan ataupun untuk kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal mereka, IQ, dan kemudian juga di kelas 11 kita mengadakan lagi tes untuk peminatan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan biasanya dilanjutkan juga dengan seminar pada siswa maupun dengan orang tua. Terima kasih informasi Bu ya. Nanti mungkin saya akan ke Bu Wida ya. Kalau tadi kita berbicara tentang tes minat ya, tes minat atau tes bakat. Nah, saya mau bertanya nih kepada Bu Wida, punya interaksi dengan murid-murid yang ada di kelas 12. Nah, kira-kira berdasarkan informasi yang Bu Wida dapatkan, karakteristik murid kita itu kalau mau memilih jurusan atau bidang studi yang ada di perguruan tinggi untuk menentukan, untuk membantu anak menentukan jurusan atau bidang studi nanti yang akan mereka ambil ketika mereka masuk ke perguruan tinggi. Oke. Jadi di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan ini karakteristik siswanya cukup mandiri ya. Jadi ketika mereka memasuki jenjang SMA ini, mereka sudah mencari-cari informasi sejak awal mereka akan kemana setelah SMA ini. Sebagian juga ada yang mungkin mereka browsing sendiri di internet, ada yang nanya ke kakak-kakak kelas ya. Lalu ada juga memang di sekolah ini ada program dari BK, dari bimbingan dan konseling untuk mengarahkan anak-anak yang memiliki kesulitan untuk mencari prospek ke depan setelah lulus SMA. Itu diberikan beberapa program untuk konseling dengan guru BK sehingga mereka bisa menemukan apa yang mereka minati, apa yang mereka inginkan setelah lulus SMA. Ya, berarti memang sekolah juga punya pemain cukup andil ya untuk mendampingi mereka. Sangat berpengaruh sekali. Oke, terima kasih Bu Wida untuk pemaparan sangat jelas sekali ya, luar biasa. Sangat memahami ya karakteristik SMA ya, anak SMA seperti apa. Oke, mungkin saya juga akan langsung ke Bu Yanti nih. Bu Yanti, jika ada murid yang berminat pada suatu program studi tapi merasa tidak mampu, lebih baik tetap memaksakan untuk masuk ke program studi itu atau pilih program studi lain yang cocok dengan kemampuan. Baiklah, jadi untuk program di sekolah SMA 1 Tanjung Pandan ini biasanya mereka diberikan kesempatan di awal kelas 10 itu 3 bulan pertama mereka bisa bukan mencoba sih, jadi bagaimana mereka memilih itu apakah sudah pas atau tidak, dan jika mereka menginginkan untuk pindah jurusan biasanya dari wali kelas, kemudian dari orang tua siswa, dari guru BK, dari guru mata pelajaran, kita sama-sama mendiskusikan bagaimana yang terbaik untuk anak-anak kami, dan jika memang memungkinkan untuk pindah jurusan itu adalah keputusan bersama dan siswa kami sudah merasa nyaman juga. Jadi sebenarnya kalau kita merasa tidak mampu sebaiknya tidak dipaksakan ya Bu ya. Mungkin nanti ada kaitannya nanti dengan kurikulum Merdeka yang baru ada peminatan di kelas 11 yang sudah lebih stabil lah ya. Nah, berbicara dengan peminatan yang ada di SMA 1, mungkin saya akan tanyakan ke Bu Wida. Dari kurikulum ini, dari pemandangan sebagai asisten kurikulum, kira-kira untuk anak-anak yang masuk ke SMA 1 ini peminatan yang lebih dominan mereka lebih kemana? IPA kah, IPS kah, atau bahasa kah gitu selama beberapa tahun memegang di kurikulum?
Baik, untuk peminatan di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan sebenarnya sih tidak ada yang dominan ya. Ini karena kita melihatnya dari kuota kelas yang kita sediakan. Jadi di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan program IPA itu kita sediakan sebanyak 3 kelas. Untuk kelas IPS kita sediakan 4 kelas dan untuk bahasa 1. Jadi sebenarnya secara umum masyarakat juga sudah bisa melihat kuotanya, sehingga sebenarnya sih ketika pendaftaran PPDB itu mereka sudah tahu berapa banyak yang disediakan dari sekolah. Nah, di sini di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan disediakan tes untuk mengetahui sejauh mana minat dan bakat mereka untuk memasuki IPA. Jadi untuk masuk IPA itu kita adakan dulu semacam seleksi, kemudian peminatan. Kemudian setelah itu anak-anak bisa mengikuti memasuki kelas-kelas IPA yang sudah disediakan, yaitu 3 kelas, IPS 4 kelas dan bahasa 1 kelas. Jurusan yang ada di sekolah kita atau jurusan yang ada di perguruan tinggi sejauh ini peminatan IPA itu, IPA, IPS atau peminatan bahasa itu mereka lebih banyak ngambil jurusan apa di universitas. Di universitas atau program studi apa di universitas? Kalau untuk yang IPA itu lebih banyak ke jurusan-jurusan seperti kedokteran atau teknik, misalnya kalau teknik itu teknik sipil misalnya Bu ya, atau juga ilmu murni dan ilmu terapan, misalnya ada ilmu fisika terapan atau kimia industri misalnya kayak gitu. Kalau untuk yang IPS itu lebih ke ilmu-ilmu sosial atau sastra, atau misalnya juga ilmu keguruan misalnya, pendidikan ya. Itu. Kalau untuk bahasa mereka lebih fokus karena bahasa ya, jadi mereka lebih banyak mengambil kelas-kelas bahasa karena di SMA juga kan sudah diajarkan bagaimana mereka mengembangkan kemampuan dan potensi berbahasa mereka dengan baik. Jadi pernah tidak Bu Ida sebagai guru nih atau wali kelas atau asisten kurikulum menemukan anak yang memiliki kesulitan untuk menentukan prospek karirnya atau studi lanjutnya? Kira-kira menurut Bu Ida apa sih yang sudah dilakukan pihak sekolah atau pihak guru atau yang bersangkutan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan? Untuk kesulitan ini memang tidak dipungkiri ya, selalu ada anak yang mengalami kesulitan. Tetapi sejauh ini anak-anak juga bisa berkomunikasi dengan kawan-kawannya misalnya, atau dengan mereka melihat-lihat langsung ke website universitas sendiri, atau juga sebenarnya kita dari sekolah sudah ada program untuk pengenalan kampus dari alumni-alumni. Jadi dari alumni itu biasanya mereka datang di awal-awal semester, sosialisasi di awal semester untuk kelas 12, harus cukup yakin dengan apa yang akan mereka pilih. Disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka ya. S1 itu 4 tahun ya? Ya lama banget tahun. Gitu. Makanya jadi kalau nggak sesuai sama minat kita, dengan kemampuan kita itu akan terasa panjang. Lama. Nah makanya dari sekolah juga terutama dari guru BK itu memberikan tips juga kepada yang mau sosialisasi dari kampus ini untuk sekalian memberikan arahan-arahan kepada siswa-siswa kelas 12 untuk mereka selain mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya dari kelas, kalau bisa sih dari kelas sebelumnya, dari kelas 11 gitu, karena mereka akan berpikirnya cukup lama ya untuk mempersiapkan ini, dan mereka juga memberikan tips bagaimana berkuliah dengan baik, karena kan ritme belajar di SMA dengan di kuliah itu kan lain, beda. Mereka mempersiapkan bukan hanya dari segi akademiknya, tetapi juga dari segi psikologis mereka untuk mempersiapkan jenjang kehidupan yang lebih kompleks, lebih menantang lagi di perkuliahan. Oke. Apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu? Bagaimana struktur kurikulumnya seperti apa? Mungkin ada perbedaan mendasar yang dari kurikulum sebelumnya seperti apa gitu? Baiklah, ini penutup ya mengulas tentang kurikulum Merdeka. Kami tahun 2022 ini merupakan salah satu sekolah di Babel, di Provinsi Babel yang menjadi rujukan dari program sekolah penggerak. Jadi untuk program sekolah penggerak ini yaitu sekolah menerapkan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang merupakan pembelajaran dari paradigma baru, di mana di kurikulum Merdeka ini juga sekolah nanti akan
membuat suatu kurikulum operasional sekolah yang lebih dahulu, kemudian membuat suatu analisis bagaimana karakteristik sekolah, bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana karakteristik masyarakat, lingkungan, sehingga nanti pada akhirnya pembelajaran ini akan menuju pada penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemudian bersifat holistik, dan juga merujuk kepada bagaimana siswa nanti akan terjun ke masyarakat, yaitu pendidikan yang ke arah untuk masa depan mereka. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini insya Allah nanti kami akan menjadi sekolah yang pada kategori 3, yaitu kurikulum Merdeka Berbagi. Mungkin itu saja sekilas dari kurikulum Merdeka, yang karena pada saat ini kami memang masih sedang proses untuk diklat, kemudian IHT, dan juga beberapa kegiatan yang nanti akan berlanjut di tahun 2022, dan mudah-mudahan kami juga nanti dapat mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain bagaimana kurikulum Merdeka itu dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berarti memang kurikulum Merdeka ini sangat mengakomodir kebutuhan siswa ya, Bu, ya, kebutuhan murid, dan kalau tidak salah memang juga penekanan pembelajarannya lebih mengarah pada penerapan kehidupan sehari-hari, kontekstual. Makanya juga ada pembelajaran berbasis proyek nanti yang nanti akan lebih mendapatkan, mereka tuh diberikan suatu keterampilan untuk nanti masa depan bekal mereka, pembelajaran yang bermakna prospek gitu ya. Lebih ke studi karir lebih lanjutnya lebih digali lagi kalau di program ini ya, kurikulum Merdeka. Jadi mungkin itu ya yang bisa kami tim dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan sampaikan mengenai profil SMA atau SMK, khususnya di sini adalah SMA. Mudah-mudahan banyak hal bermanfaat yang sudah kami sampaikan bisa menjadi gambaran umum tentang pembelajaran yang ada di SMA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Yanti selaku kepala sekolahnya SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, kepada Bu Wida, asisten kurikulum yang hari ini sudah sangat luar biasa berbagi informasi, sharing kepada kita semua mengenai seluk-beluk atau hal-hal yang lebih mendetail tentang pembelajaran di SMA, sampai tadi juga mengulas lumayan detail tentang bagaimana studi lanjut setiap program atau peminatan yang ada di SMA. Juga tadi sampaikan tentang kurikulum Merdeka, sangat komplit sekali, sangat holistik sekali, sangat menyeluruh dan detail. Mudah-mudahan ini menjadi dasar atau informasi bagi kita semua bagaimana gambaran profil SMA kita. Mungkin dari itu sekian dari saya sebagai host hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan banyak informasi dan manfaat bagi yang nanti mau melanjutkan ke tingkat SMA, khususnya para murid-murid atau siswa yang ada di SMP, dan orang tua yang masih mungkin agak sedikit galau atau bingung anak ini mau ke SMA atau SMK nih, atau mau kemana nih. Terima kasih untuk hari ini. Dari saya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.